Shalom jemaat terkasih, pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tema bagi kita pada pagi hari ini adalah kesucian Allah dan hitamnya dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi mereka bukan menyembah Allah yang memilih mereka. Mereka bukan menyembah Allah yang benar, Allah yang esa itu, tetapi justru mereka menyembah Allah buatan tangan mereka. Untuk itulah seluruh kehidupan dan keberadaan mereka menjadi tembok pemisah dengan Allah. Saya dan saudara tidak berbeda dengan bangsa Israel, bukan? Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang maha suci. Allah yang tidak mungkin bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Jika Allah tidak dapat bersatu dengan kita, dengan manusia yang berdosa, maka apapun yang didoakan, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, yang kita harapkan kepada Tuhan, pasti tidak akan dijawab, bahkan dia tidak mendengar doa-doa kita. Mengapa demikian? Jika Allah tidak dapat bersatu dengan manusia berdosa, maka permohonan apapun pasti dia tidak akan mendengar, tidak akan menggubris doa-doa kita. Jadi akibat dari dosa, akibat dari pelanggaran kita, akibat dari ketidaktaatan kita pada perintah Allah, maka seluruh hidup, seluruh keberadaan manusia, seluruh doa-doa kita, seluruh permohonan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah mendengar, tidak mungkin Allah menerimanya, dan tidak mungkin Allah menjawabnya. Ibrani 11 ayat 6a firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, berarti manusia berdosa harus mempunyai iman kepada Allah supaya seluruh hidup dan keberadaannya dapat berkenan kepada Allah. Di dalam Titus pasal 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun seluruh hati mereka najis. Berarti apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, najis di hadapan Allah sebagai manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara, supaya kita dilepaskan, dimerdekakan dari dosa itu, caranya hanya satu, yaitu beriman, percaya pada Kristus. Ketika kita sudah percaya pada Kristus, kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dari hari ke hari bisa menjauhi dosa-dosa kita. Kita dikuduskan dari hari ke hari, ada perubahan ke hal yang baik. Nah, ketika kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, berarti seluruh permohonan dan doa kita pasti didengar oleh Allah, walaupun semua doanya atau doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah. Pasti Allah menjawab doa kita, mendengar doa kita, tetapi pasti Tuhan menjawab. Tapi bukan sesuai kehendak kita, tetapi sesuai kehendak Allah. Jadi walaupun saudara sudah anak Allah, sudah percaya, tetapi ada doa yang tidak dijawab, itu artinya doa yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai kehendak Allah. Saya kasih contoh, mungkin saudara anak kelas 6 SD lalu doa minta pesawat. Pasti Allah tidak jawab, karena pasti akan mencelakakan saudara. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Karena itu,
Maukah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu? Jika saudara belum percaya, percayalah sekarang, berimanlah sekarang supaya segala doa dan permohonanmu boleh didengar oleh Allah dan Dia boleh menjawab sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami adalah manusia berdosa, tetapi Allah telah memberikan Kristus bagi kami. Ketika kami percaya pada Kristus, maka kami menjadi anak Allah dan seluruh doa kami pasti didengar dan dijawab oleh Allah sesuai rencana Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku sekalian, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Shalom.